Mana rokoknya, kan gue bilang gitu ya. Ada, gue kata rokok lu. Nggak ada, udah nggak apa-apa, biarin aja, kata dia bilang gitu kan. Biarin aja. Ada nggak? Nggak ada, dia bilang gitu katanya kan. Pas gue kan emang pakai headlamp juga tuh. Gue senterin emang mukanya udah pucat kan. Gue bilang ya udahlah, gue kata bodo amat dah tuh. Wa innaka wa bughaib wa isluka badnar warahim. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua di Tatapan Merinding. Ya, malam ini kita kedatangan narasumber. Langsung aja perkenalan dah. Oke, salam kenal. Nama gua Denis Kusnadi, biasa dipanggil Unai. Oke, mengenai gue dengar nih ya, gue kan pernah kaki gunung nih, dan sering ya, ibaratnya lu kaki gunung udah Ya lumayan lah. awal mula nih, apa sih yang buat gue tertarik itu? Sebenarnya sih hobi gue tuh jalan-jalan. Hobi lu jalan-jalan? Iya, hobi gue jalan-jalan. Holiday? Iya, holiday. Is Ya kan? everyday? Terus kenapa gunung? Karena emang apa ya, jalan-jalan di gunung itu paling murah menurut gue. Ya kan? Aja sih sebenarnya. Enggak, lu bisa stay di satu kota, di satu lokasi, itu dengan budget yang minim. Lu nggak perlu ke restoran beli makanan, lu nggak perlu nyewa hotel, homestay, ya kan? Semua alat kita bawa semua dari rumah. Cukup logistik Masak, aja. iya, kita masak di atas, kita tidur di tenda. Paling murah kan? Gitu. Hobi jalan-jalan tapi budgetnya minim. Tapi kan ini kan hobi lu kan masih baru ya, ibaratnya masih belakangan ini nih. Apa sih awal mula lu tertarik itu dari siapa gitu? Enggak, gue dari awal sekolah sih, awal SMA. Awal SMA ya gue diajak-ajak lah sama temen gue kan. Ya kan, anak muda gitu, mau ngerasain sesuatu yang berbeda ya kan. Pengalaman berbeda. Gue diajak pertama itu masuk awal SMA. Terus gue masih skip dulu tuh. Gue masih ngeles dulu, gue bilang iya dah ntar. Terus dia ngajak setiap liburan tuh ya kan, diajak. Tapi gue bilang masih ya ntar dulu dah, gue bilang gitu kan, ngeles sampai lulus tuh. Gue belum naik. Terus setelah itu pas tahun setelah lulus dia ngajak lagi. Akhirnya ya udahlah, gue bilang gue enak juga kan. Dia ngajakin terus kan, ya udah oke, ayo kita naik nih ya kan. Ini teman-teman dekat lu nih berarti? Enggak deket banget sih. Teman bisa sering diajak banget nih lu. Hah? Iya, lu kan Iya. diajak nih. Iya, deket dong. Enggak, gue waktu itu awalnya sih dulu pas awal 2000 berapa ya? 2012, 2013 dulu tuh gue ngelihat status dia tuh, dulu kan zaman BBM tuh. Iya, awalnya tuh ngeliat status dia tuh, ya kan, nongkrongnya di atas awan mulu nih, ya kan, macam Sun Goku, ya kan. Nongkrongnya di atas awan, ya kan. Iya, di atas awan, keren juga ya kan, gue bilang ya udahlah. Tuh gue komen ya kan, gue tanya, akhirnya dia ngajak. Terus pas itu kesampaiannya pas setahun setelah lulus. Nah, awal lu daki gunung? Gunung mana tuh? Gua ke Merbabu awal gua ke Merbabu waktu itu sih ya bulan apa ya? Bulan Maret kalau nggak salah. Berapa? 2016 masih berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu. Maret 2016. Apa sih lu naik Gunung Merbabu nih?
kan lu kan masih awam ya ibaratnya ya, masih belum tahu nih persiapan apa aja ya kan. Nah itu dia Nah, tuh. itu lu gimana tuh ngadepinnya? Gue juga waktu itu kan emang masih awam banget ya. Iya, gue juga baru tahu tuh, wah, ternyata nih butuh apa persiapan nih. Ternyata iya butuh persiapan fisik juga kan, apa alat juga. Nah akhirnya gue cuman disaranin cuman ya beli jaket aja dulu kata dia bilang gitu kan. Oke akhirnya gue beli jaket doang tuh. Apa modal pertama kali gue naik tuh beli jaket aja dah, beli jaket gunung safety lah. Yang penting badan safety kan. Udah ya bawahnya mah biasa aja gitu. Berarti Kayak peralatan sendal sisanya gunung dari gitu. temen lo. Peralatan sisanya ada yang gue pinjem, ada yang disewa gitu kayak kabel gitu kan nyewa. Kan lu pertama kali naik gunung tuh di Gunung Merbabu ya. 2016. Itu lu naik gunung berapa orang? Gua berempat waktu itu. Itu gue berempat sama sebetulnya namanya apa ya? Sama si Memet, si Lemboy sama Ucup. Nah, Memet, Lemboy, Ucup. Sama lu. Salam dong. Apa? Mungkin udah lama kali nggak ketemu. Kalian itu nonton ya kan? Nonton Iya. pasti nonton. Pasti nonton ya. Nonton. Teman setia aja kan. Teman seperjuangan. Perjuangan. Apa? Cuman si Ucup ini nih dia baru pertama juga sama kayak gua. Iya masih pemula. Nah, kalau ya si kan? Mamat sama siapa tadi? Si Lemboy emang udah sering dia udah ya Mungkin dia bareng juga kali naik. apa? Dia bareng juga kali ya si Mamat sama si siapa? Ya enggak selalu bareng sih. Oh, enggak. Ya enggak selalu bareng, cuman kebetulan lagi ada waktunya ya kali. Berarti si Mamat sama Lembo ini dia udah pernah nih tapi Gunung Merbabu sebelumnya. Udah Itu udah ada basicnya ya. udah. Ya gua jalan kan awal atau pertengahan Maret itu gue lupa kan. 2016 waktu itu. Ini gue jalan waktu itu berempat dari Agen Busono Pinang ke Magelang. Kan emang lewat jalur Magelang waktu itu gue. Itu sekitar pukul Itu gue berangkat itu jam 5-an. Dijadwalkan sampai jam 6 di sono. 6 apa nih? Jam 6. Gue berangkat jam 5 sore. Dijadwalin jam 6 pagi nyampe di sana. Jalanan awal sih aman-aman aja kan, lancar-lancar aja. Sampai pas 3 jam sebelum sampai tujuan itu ada Kendala. kecelakaan kecil. Kenapa gue bilang kecelakaan kecil? Karena emang alhamdulillahnya nggak ada korban jiwa waktu itu. Gue di bis. Itu kenapa itu? Itu mobil yang gue tumbangin itu nabrak mobil engkel yang gede tuh. Mobil engkel belakangnya tabrak belakang. Oh, bemper. Bukan bemper sih, bokong dari depan, dia nabraknya dari depan, bokong dari depan pas tikungan itu. Iya. Itu yang jadi korban sih ada sih, supir sama itunya doang, sama penumpangnya yang di depan tuh. Luka-luka aja. Luka-luka parah juga sih supirnya tuh waktu itu. Nah, akhirnya kan emang udah nggak memungkinkan buat jalan lagi tuh mobil. Kira turun tuh nunggu sekitar 20 menit atau setengah jam lebih kayaknya baru nyampe mobil mobil coveran itu. Sampai akhirnya aman jalan sampai akhirnya di terminal Magelang, terminal Tidar kalau nggak salah namanya. Sampai itu jam 7:30 sampainya, malah mundur kan karena ada kecelakaan gitu kan, jadi mundur. Nah waktu itu kan istirahat dulu tuh, nyampe istirahat. Temen gue sambil nyari pendaki lain buat bareng ke base camp biar ongkosnya lebih lebih murah.
akhirnya pas ditunggu sekitar 1 jam itu nggak ada pendaki lain yang mau ke sana gitu, yang mau ke jalur itu, karena emang jalurnya juga kan lumayan jauh tuh. Jalur yang Roykas ini dari terminal itu lumayan jauh, jadinya base campnya lumayan jauh. Tapi sorry, ini lu nyampe di base camp ya? Itu hari apa itu kira-kira? Sampai di base camp ya itu hari itu juga, cuman jam hari Senin, Selasa. Berarti bukan hari biasa. Iya, hari-hari biasa. Kebetulan waktu itu hari apa ya? Hari ya weekday lah. Sampai di base camp itu jam 11 siang. Baru sampai di base camp jam 11 siang. Awalnya tadi gue mau lintas tuh, asik. Sosokan banget ya kan. Pendaki pemula mau lintas. Gue nggak tahu kalau lintas nih harus bawa alat sampai ke puncak gunung, turunnya lewat jalur lain. Akhirnya alhamdulillahnya itu pas gue mau lintas, jalur yang gue mau buat turun itu tutup karena badai kan. Itu kalau nggak salah dia meninggal juga katanya. Akhirnya ditutup tuh jalurnya karena cuaca buruk kan, emang gue bulan Maret waktu itu naik. Yaudah akhirnya nggak jadi lintas. Pas mau jalan hujan. Nggak jadi tuh. Akhirnya ya udah bener-bener di base camp kan, ngapain hujan-hujanan ya kan, ntar aja dulu dah ya kan. Asar kalau nggak salah itu baru berhenti hujan. Nah di sela-sela istirahat itu temenku malah nakut-nakutin gue tuh di base camp, yang udah sering nih, yang si Mehmet ini nih. Iya, dia bilang katanya, nah lu ntar di atas hati-hati ya, masih banyak macan di sini, takutnya ketemu macan katanya. Anjing gue. Iya, lu bisa bayangin kan ya perasaan gue gimana gitu ya kan, baru masih baru. Iya, baru pertama kali naik. Iya. Gunung ya kan, masuk hutan, punya ancaman hidup ketemu macan. Jalan banget ya gue bilang ya. Ancaman hidup. Gila. Ini macan nih ya kan, gue bilang. Ya lu tuh bukan ketemu macan di taman safari gitu, lu tuh masuk hutan terus lu ketemu macan. Macannya gitu. Macan liar lagi ya. Papasan nih kan. Ini macan gitu ya kan. Dia kata lu ngaku dejek, tiba-tiba nggak bakalan respect, ya kan? Iya. Gue bisa ya kan gitu ya. Maksud gue orang dia enggak, maksud gue tuh. Ya maksud gue tuh setahun gila banget ya. Iya kan? Awalnya mau dia bilang katanya enak Ege, seru katanya kan, gue bilang iya. Perasaan gue bilang lu awal-awal bilangnya enak dan seru, ya kan? Tapi gue lupa di situ. Apa tuh lupa apa? Cuman ada kata-kata enak dan seru, nggak ada kata aman di situ. Iya benar-benar. Iya. Terhipnotis gue. Terus habis itu? Akhirnya setelah hujan udah, ini masih di base camp padahal kan. Siap-siap. Setelah hujan udah, kita berangkat itu sekitar 3:30 sore. Ya akhirnya kan setelah hujan setelah hujan kelar, kira gue jalan tuh berempat itu sekitar jam 3:30 gue jalan sampai di pos 1 itu jam 5. Nah nih temen gue yang si Ucup ini nih emang kan baru pertama kali naik ya. Dia ngomongnya emang gak ada ceplos saya kan tuh. Dia bilang katanya, ini kok gunung sepi banget deh ya. Ini kalau hutan begini mah nih banyak macannya nih kayaknya nih katanya. Bos anjing. Begitu. Terus dia bilang, ini sepi begini nih pada dimakan macan kalau orang pada ya. Kali ya katanya dia bilang gitu. Begitu udah tuh dikasih tahu lagi tuh sama temen gue kan tuh, si Lemboy. Lu kalau di gunung pikiran lu yang positif gitu. Udah tuh dibilangin tuh. Di situ sekitar berapa 20 menitan istirahat, lanjut pos 2. Nah pos 2 ini dari pos 1 ke pos 2 ini lebih panjang tuh treknya daripada dari base camp ke pos 1.
Terus juga hujan lagi tuh di pertengahan hujan lagi, di pertengahan dari pos 1 ke pos 2 hujan lagi kan. Naik lanjut lagi naik, jas hujan dulu kan, lanjut naik lagi sampai mau dikit lagi sampai mau pos 2 itu gua ketemu pendaki lain tuh, tapi dia turun. Terus ditanya kan, di atas masih ada yang ngecamp katanya. Nggak ada, sepi, ini kita rombongan paling terakhir katanya turun. Waduh, gue bilang bakal camp sendirian nih ya kan, gue bilang udahlah nggak apa-apa lah ya kan, santai ya kan, gue bilang. Naik nih terus nih sampai itu udah gelap tuh ya, pas ketemu pendaki lain itu udah gelap tuh. Jam berapa kira-kira? Udah habis maghrib. Naik lagi terus sampai di pos 2 itu, bener-bener pos 2 itu sampai itu jam 7 kurang. Jam 7 malam, jam 7 kurang. Terus pos 2 ini jadi gua gambarin dikit ya. Jadi pos 2 ini kayak lapangan gitu luas. Cuman ada mata air doang di situ. Udah enggak ada apa-apa lagi, sisanya hutan. Nah, udah tuh gua camp di situ. Pas paginya itu gua mau summit tapi nggak jadi, gerimis lagi, hujan lagi. Gue bilang aduh gimana nih kan, gue bilang nggak bisa nih kalau jalan kayak gini nih, hujan terus. Gue bilang kan dari tenda ke atas hujan terus. Akhirnya di pending lagi, besok lagi akhirnya summitnya. Itu seharian berarti lu di itu ngecamp seharian, ngecamp lagi mau nggak mau kan. Terus juga siangnya itu kalau misalkan kata temen gue kalau misalkan siang nanti kabutnya kebuka, ya udah kita jalan ke atas. Ternyata emang ketutup banget kabutnya, emang bener-bener musim hujan, emang cuaca buruk banget waktu itu kan. Angin juga, badai kenceng juga tuh pas malamnya. Nah sebelum malam waktu itu temen gue kan ngambil air dia ngelihat ada tebing, bukan tebing sih, ada bukit gitu ke atas. Akhirnya di pinggiran tebing itu kata temen gue ntar nongkrong situ aja tuh di pinggiran tebing itu, katanya dia bilang gitu. Sorry, itu berarti pas di pos 2 masih ya? Masih di pos 2. Masih di pos 2. Naik ntar nongkrong situ aja, ntar siapa tahu kabutnya kebuka, ntar kita bisa ngeliat sunset, katanya dia bilang gitu kan. Mantep nih kan, gue bilang kebuka nih pasti nih kabutnya. Pas sorenya tuh pas sekitar jam berapa ya, habis asar lewat jam 4-an kita nongkrong di situ. Akhirnya tuh sambil bawa nesting, kompor, alat-alat itu, sama bawa kopi, pop mie. Naik ke atas ke tebingan itu, nunggu ngobrol-ngobrol di situ sambil foto-foto juga. Tembok putih kan, emang kabut mulu. Akhirnya sampai maghrib itu, sampai gelap itu kabut nggak kebuka-buka. Gue bilang kan, oh ya udahlah, balik aja lagi, udah malam kan, dingin juga. Balik lagi itu, bawa lagi tuh alat-alatnya tuh, nesting, kompor segala macam kan tuh. Nah sampai di tenda temen gue itu udah malam tuh ya. Sampai di tenda jam berapa tuh kira-kira? Habis maghrib lah. Habis maghrib setengah tujuan lah pokoknya. Nyampe tenda, temen gue bilang kan, rokok gue mana bos, kata dia bilang gitu kan. Rokok lah, ini gue bawa nesting sama kompor nih kan, gue bilang gitu kan. Yang atau lagi temen gue bawa logistik, atau lagi bawa sampah. Dia tuh cuma bawa kamera sama handphonenya dia doang. Gue bilang bawa barang sendiri kagak becus gue kata pada. Gue bilang begitu, dia bilang udah tuh. Nah nih namanya si itu nih, yang si Lemboy ini nih. Udah gitu dia bilang, kata si Mehmet katanya itu ketinggalan, berarti itu ketinggalan di sono katanya. Ambil aja nih pakai headlamp kan, emang udah malam kan. Kira pakai headlamp tuh diambil sama dia. Gue lagi beresin, gue masih di luar tenda itu lagi beresin nesting, kan gue pojok-pojokin gitu. Nggak lama, itu cuman selang berapa menit ya, 5 menit, nggak nyampe 5 menit lah. Dia balik lagi, langsung lompat, gue kan lagi beresin tenda ya, beresin nesting ya. Dia ngelangkah begitu langsung masuk ke dalam, gue kata
mana rokoknya, kan gue bilang gitu ya. Ada, gue kata rokok lu. Nggak ada, udah nggak apa-apa, biarin aja, kata dia bilang gitu kan. Biarin aja. Ada nggak ada, dia bilang gitu katanya kan. Pas gua kan emang pakai headlamp juga tuh, gua senterin emang mukanya udah pucat kan. Gua bilang ya udahlah, gua kata bodo amat dah tuh. Akhirnya lu masih ngecamp di situ tuh. Akhirnya gua camp lagi tuh. Iya. Tidur lagi, katanya yaudah langsung tidur aja, besok cuaca bagus nih, mudah-mudahan biar bisa summit ke atas. Jam 3-an temen gue bangunin kan tuh. Akhirnya dia ngajak summit, yaudah yuk summit yuk, naik puncak, kata dia bilang gitu. Yaudah ya ayo, masak lagi tuh buat summit kan. Harus makan dulu. Iya. Harus sarapan dulu biar tenaga lah ya, biar ada tenaga buat naik ke atas lagi. Akhirnya pas habis selesai makan, keluar tenda, emang dingin banget hawanya, cuman di atas banyak bintang. Wah, nih bakalan cerah, kata temen gue gitu kan. Ini bakalan cerah nih kalau bintang begini banyak nih di atas nih kan. Itu masih jam 3 tuh. Jam setengah 4 lah, setengah 4 ya. Setengah 4 kan makan dulu. Masak makan, jam setengah 4 baru naik ke atas. Alhamdulillah nggak ada kendala. Aman-aman aja kan, masih aman. Sampai jam berapa tuh? Sampai di puncak itu masih lumayan gelap sih. Lumayan jam berapa? Jam setengah 6-an. Oh, berarti dari pos 2 sampai puncak tuh nggak jauh ya? Nggak jauh. Karena kan emang kan kalau kita jalan malam itu kan jalur nggak terlalu kelihatan terjal. Jadi gas terus. Nah, ya kan yang bikin mental shoot kan di situ kan, jalur terjal tinggi ya kan. Karena emang nggak kelihatan jadi gas terus kan. Alhamdulillah sampai di situ tuh, sampai di atas itu jam setengah 6-an tuh, temaram pagi lah. Terus gue lihat tuh matahari udah mulai terbit. Udah mulai sunrise itu udah mulai terbit tuh. Gue ngelihat itu di samping itu ada bukit tuh. Ada bukit, kirain gue mah emang kalau. Terus gue tanya tuh ke temen gue, ini bukit apa nih? Ini Puncak Syarif, katanya. Gue langsung tanpa basa-basi tuh gue langsung naik aja tuh ke atas tuh. Gue kira tuh di atas mataharinya udah muncul kan. Gue nyari angetnya. Ternyata masih sama aja. Terus sunrise keluar tuh di situ tuh gue sialat tuh. Ya karena kan kalau kata orang-orang kan kalau misalkan naik gunung itu ada 2 yang bakal lu rasain. Baru pertama naik gunung itu ada 2 yang bakal lu rasain, antara kapok sama ketagihan. Nah tuh sialah gue ketagihan tuh ngeliat sunrise yang bener-bener golden di situ tuh. Keren banget emang sunrise-nya kan. Udah gitu udah turun sampai turun dari puncak jam berapa, jam 8. Ngopi-ngopi dulu kan di atas, turun sampai di camp, balik packing lagi, turun sampai bawah. Sampai bawah masih aman deh tuh. Sampai bawah itu jam berapa ya? Sekitar jam 12-an siang. Jam 12 siang. Jam 12 siang sampai base camp. Iya, sampai base camp. Nah, udah. Sorry nih, gua ini yang lu bilang temen lu pucet itu dari pas di tenda itu cerita nggak? Iya, dia bilang waktu itu pas lagi pada istirahat kan tuh, nyampe base camp pada makan kan tuh kan, dia bilang katanya, lu tahu nggak, katanya dia bilang, gua melihat ada orang, katanya, lu yang ituan tuh yang gua balik lagi nggak jadi ngambil rokok gua, katanya. Ada orang? Hah? Kagak ada orang tenda itu kagak ada lagi yang lain kan, gue bilang gitu kan. Kagak, gue ngeliat ada orang kan, gue kan pakai headlamp, dia bilang katanya. Gue ngeliat ada orang botak, katanya pakai kolor doang, telanjang, lagi jongkok gitu di depan rokok gua. Itu siluet apa benar-benar bentukan orang? Bentukan orang, dia bilang, bentukan orang botak gitu, bucet, katanya dia bilang. Di situ lagi nongkrong aja di depan rokoknya. Makanya itu dia nggak jadi ngambil rokok lagi. Buset deh, gue bilang pucet dia mukanya. Ngaco juga emang di Merbabu. Berarti di situ dong tuh yang horor tuh ya?
Yang horor Itu doang iya, tuh yang pas iya, teman lu ngeliat iya, gitu alhamdulillah ya gua, orang ya. iya itu juga karena mungkin temen gue juga emang udah ada apa ngomongnya juga iya sempal juga tuh. Nah, lu ketagihannya alhamdulillah ketagihannya tuh pas ngeliat sunrise sama nggak pernah digangguin. Iya kan? Awalnya itu. Iya. Nah, kira-kira nih, gue mau nanya kira-kira lu udah berapa gunung yang lu naikin? Berapa ya? Ya Ada nyampe puluhan gitu? enggak nyampe Nggak puluhan nyampe sih. ya? Paling 5-6 lah ya. Lebih sih di angka ya di angka belasan lah. Iya. Gunung apaan aja? Gunung apaan aja? Waktu itu pernah ke Lawu juga, Salak, terus ke apa? Slamet. Nah setelah itu gua Perahu pernah juga. pernah juga. Iya. Kira-kira nih di gunung-gunung lu dari tahun 2016 sampai tahun ini nih 2021. Ada nggak sih cerita kayak gunung, kan banyak tuh orang-orang yang cerita, gue pernah ketemu ini nih, gue pernah ketemu ini. Di gunung apa sih kira-kira? Awalnya Lu kan sih banyak naik gunung nih. iya. Awalnya sih gua kurang rada percaya kan tuh. Apa yang dilihat teman-teman gua gitu, temen gua pernah ngeliat emang, cuman pernah gua, cerita juga iya, berarti sama lu ya? benar. Nah cuman gua emang rada kurang percaya sampai akhirnya setelah di beberapa bulan kemudian itu pas habis lebaran kalau nggak salah itu gua ke Lawu tuh waktu itu. Jadi ya direkomenin itu di ngecamp di pos 3 kalau emang udah nggak kuat buat ke atas lagi, pos 3, di pos 5 atau di pos 6 katanya. Jangan camp di pos 4 ya katanya, dia bilang gitu. Naik lagi ke atas lagi itu gua ngerasa ada yang ngikutin di samping gua yang bikin gua merinding juga tuh. Gue inget pas gua masang tenda itu belakang tenda gue itu semak-semak jurang, kayak pembatas semak-semak gitu kan tuh, semak-semak pembatas gitu. Belakang tenda gue tuh jurang. Wa innaka wa ghaib wa isluka badnar warahim. Hadir.